Siapa orang ngasih makan muslim, maknanya orang lain. Biti binafsin, dengan senang hati. Orang kita sebut neraktir, senang. Itu kata Nabi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tulis dengan ngasih makan doang nasi sepiring 1.000.000 ganjaran. Subhanallah. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa memberi makan ia musliman akan seorang muslim, biti binafsin, dengan senang hati, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus Allah anhu daripadanya alfa alfi sayiatin, akan 1.000.000 kedosaan, keburukan. Wa rafa'alahu, dan meninggikan Allah baginya alfa darajatin, akan 1.000 derajat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tentu kepada kita semua sebagai umatnya, berbicara tentang fadilah memberi makan atau ngajak makan orang, ngasih makan. Di masjid ini mau ngasih makan ini, mau ngasih. Ya Allah, belum ngaji udah ngamalin, luar biasa. Saudara sekalian, di antara amalan yang paling mulia yang harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah it'amut ta'am. Di antara amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah dari deretan amalan-amalan muslim adalah it'amut ta'am, ngasih makan orang, ngajak makan orang. Itu paling bagus dan didemenin oleh Allah. Tentu yang paling buruk dari amalan manusia, pengennya diajak makan mulu, nyarinya gratisan. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu, buruk di mata agama, menyebabkan susah terus dalam hidup. Yang paling bagus adalah it'amut ta'am. Memberi makan ini dalam Al-Quran disebut adalah min sifatil abrar, dari sifat-sifatnya orang-orang baik, orang-orang mulia. Dalam kacamata Al-Quran dijelaskan di dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan, bukan Ad-Dahr, bukan Dahar. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Mereka memberi makan atas menyukai makanan,
kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang tertawan. Ini amaliyah yang paling tinggi. Bahkan memberi makan itu di antara amalan yang menyebabkan orang masuk surga duluan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, seorang ulama besar Yahudi kala itu, kiainya, pendeta, dia bilang mendengar pidato Nabi, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, yang akhirnya Nabi menyatakan tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah saat hijrah, wahai sekalian umat manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam kepada semuanya, Anda kenal maupun tidak. Wa at'imut ta'am, kasih makan, kasih makan. Meski orang itu orang kaya, jadi ngasih makan ini tidak mesti kepada orang miskin, kepada orang kaya nggak apa, karena bukan perkara wajib yang dikhususkan kepada orang miskin. Neraktir makan itu adalah amalia mulia yang menghantarkan tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ngasih makan itu amaliyah mulia. Biar kata orang kaya aja, makan aja, bukan orang miskin doang. Amaliyah mulia, ngasih makan. Apatah lagi yang dikasih makan adalah orang alim, apatah lagi yang dikasih makan santri yang kerjaannya ibadah, tadarus Quran, mutalaah, hari-harinya adalah ilmu dan ilmu. Itu tidak ada bandingannya, ganjarannya. Begitu. Kita ngasih 1000 bok buat orang miskin, sama 1 bok buat santri. Masih gedean kalau nyari ganjaran, kasih santri. Begitu ganjarannya kalau mau nyari ganjaran, karena berbeda-beda kualitas. La yakul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa-takwa. Jadi it'amut ta'am ini amaliyah mulia. Dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi saudara, it'amut ta'am adalah amalan-amalan yang sangat-sangat mulia yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Lebih-lebih pada hari-hari mulia, namanya Jumat berkah, bagus, kasih makanan. Kita nggak mampu ngasih nasi mah, udah yang orang jadi lama aja, kuaci, tahu kuaci nggak? Kasih aja, kasih makan. Itu ganjarannya besar, gede ganjarannya ngasih makan tuh. Dan diantara menghilangkan ketamakan pada harta. Kalau kita pengen hilang sifat tamak, sifat bakhil, sering ngasih makan orang, kasih makan aja, sedekah makannya, itu menghilangkan daripada akhlak buruk. Di samping menghilangkan kedengkian daripada fakir miskin, karena sering makan akan menjadi turut gembira.
Jadi it'amut ta'am adalah amalan para salaf yang bagus. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, waktu didatengin gurunya, Imam Syafi'i datang ke rumah Ahmad. Imam Syafi'i makan banyak banget, nggak pernah makan sebanyak itu. Kayak orang maruk gitu. Tahu maruk nggak? Nah, biasanya bisa sakit tuh. Makannya banyak. Imam Syafi'i makan banyak. Orang tanya, kenapa Imam makan banyak? Begitu. Makanan orang bertakwa itu obat. Kata Imam Syafi'i, kul min ta'amit taqi, makanlah anda daripada makanan orang bertakwa. Makan obat. Jadi ta'amut taqi dawa la da'alah. Makanan orang bertakwa itu obat, enggak ada penyakitnya, enggak usah pantang-pantang. Kalau orang benar, lain dengan makanan orang pelit. Itu penyakit yang nggak ada obatnya. Sampai dijelaskan dalam satu kitab, sayanya lupa ini nama kitabnya. Gitu, lupa. Sampai dibilangin, kalau kita datang ke rumah orang, bininya kayaknya sewot ngasih makan tuh, jangan dimakan. Itu bakal menjadi racun. Timbulnya yang namanya urat pada asam, apa tuh? Asam urat ya. Begitu. Gula, kolesterol berangkat daripada makanan orang yang tidak senang hati dimakan makanannya. Kalau orang yang senang hati, makan aja apa aja. Yakini obat. Nabi bilang, la ta'kul illa ta'amat taqi. Jangan anda makan kecuali makanan orang bertakwa. Kata Imam Ahmad, waktu Imam Syafi'i bilang begitu, Nabi yang bilang, jangan makan kecuali makan orang benar. Imam Ahmad kan orang benar, maka saya makan banyak. Kata Imam Ahmad, makanya saya sodorin banyak. Sebab Nabi juga yang nyuruh, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang benar. Apalagi Imam Syafi'i. Begitu, orang yang hafal Quran dari umur 7 tahun. Orang yang ibadahnya Masya Allah. Makanya apa aja saya sodorin. Biar dicolek, dimakan. Berkah. Ya Muhammad. Itu begitu. Makan aja. Jangan gak makan. Biar kata saudara kenyang, makan aja. Ini rumah kiai makan. Makan aja. Jangan gak makan. Disuruh makan lagi, jangan enggak muat, kasih kantong yang gede, pakai plastik. Emang ada yang kayak begitu tuh, saya curiga ini. Ya Allah, it'amut ta'am mujibun lidukhulil jannah. Memberi makan orang lain itu menyebabkan masuk surga. Memberi makan orang lain menyebabkan kesuburan. Makanan itu bahkan hilang dari tubuh orang 40 hari. Kita ngasih makan, timbang sepiring. Dia dipakai sholat, dia pakai ngaji, dipakai kebaikan, bantu orang, bersihin got. Terus dapat ganjaran. Nggak ada berhenti. Beruntung ngasih makan tuh. Jangan sampai ada tamu ke rumah kita, diajak ngobrol aja lama sampai berbusa tuh tamu mulutnya. Kata tamu, udah dah mau pulang. Kata kita, enggak makan dulu. Bingung tamu jawab iya, enggak. Kan enggak makan dulu. Iya, ya berarti enggak. Jawab enggak, ya enggak. Bingung juga. Suruh makan aja dulu. Makan. Gitu. Kalau perut kenyang tuh enak, tenang.
Mata aja rada sayup-sayup. Nah, begitu. Jangan lapar. Nggak boleh ada yang lapar. Kasih makan orang. Barakah. Minimal seminggu sekali dah. Nggak bisa Jumat Minggu kayak jadi. Kasih makan orang. Ayo dong. Begitu. Makan. Atau orang aja. Makan. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Di antara penyebabnya demen ngajak makan orang. Enggak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian, selalu ngajak teman. Sampai pernah jalan 5 kilo nyari orang buat nemenin makan. Itu Nabi Ibrahim. Tapi ada orang namanya Ibrahim, bukan Nabi. Ibrahim itu kalau habis makan selalu piring kosongnya diupload ke grup WA. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu, bikin ngiri aja sama temennya. Begitu. Kita jangan. Ini ngasih makan ini ganjaran besar. Ganjaran besar. Ngasih makan. Bagus. Ganjaran besar ngasih makan. Makan. Begitu. Bagaimana kalau sembako? Bukan ngasih makan, ngasih sembako namanya. Nyeksa orang. Begitu. Mau masaknya minyaknya nggak ada. Begitu beras doang, makan aja. Orang dulu tuh ngamalin ajaran Nabi, ngasih makan. Bagaimana ngasih makan sama sembako? Itu paling cakep tuh. Paling cakep. Kasih makan, makan. Sian orang. Begitu. Habis tahlil capek banget. Udah perih. Begitu. Bungkus saja. Enggak boleh makan di rumah kita. Berkah. Rumahnya diinjak dimakan orang tuh. Berkah. Makan. Makan. Bagus. Bagus. Begitu. Saya tuh suka kasihan tuh. Ada penceramah tuh. Suruh ngomong aja dia sama penceramah. Hadirin kasih snack, kasih makanan. Dia enak ada lemper, 3 lagi isinya di kotak. Kasih penceramah kagak dikasih makan. Ngelirik mulu, dikata ngelirik cewek bukan makanan dia. Makanan. Ini udah bener ini. Kasih makan dulu. Ada Islam, ada kiai. Bikin acara apalah. Di Serome ada apa maulid. Kasih makan dulu, kasih makan. Kasih makan. Jangan belakangan aja, jangan. Orang kampung situ menak pulangnya dekat. Dia jauh. Jangan-jangan ngejar-ngejar acara pengen hormat sama kita. Pengen muliain kita. Kita salah memuliakan, biarin aja diseksa biar perih-perih. Ini nggak benar ini. Jangan kita. Anda kalau bikin acara supaya benar adab Islam, kasih makan. Ustaz, kasih makan dulu. Makan. Kata dia, nggak usah. Biarkan kalau dia usah. Penghormatan Islam. Jangan disuruh bebusa mulu. Udah bebusa baru dia dikasih makan. Udah kagak nafsu dianya. Akhirnya marah aja. Gua udah masanya gak dimakan. Ya salah. Masalahnya itu nasi udah jadi rengginang. Lah kan masaknya dari pagi. Kering udah. Kasih makan dulu. Adab Islam. Saudara jangan kalau bikin acara. Kasih makan dulu. Kenapa dia tuh kasih makan dulu itu? Sebab kalau kita, warga kita, tetangga kita, dia dapurnya dekat. Dia udah makan dulu. Dia jangan-jangan rumahnya jauh, apalagi dari mana? Bekasi, Jakarta Timur. Datang ke Karyau, kan jauh. Dia mikirin macet nih ini, demi hormat kita. Kita nggak hormat. Biarin aja, ntar aja. Jangan. Namanya salah penghormatan. Salah. Kasih makan untuk hormat. Itu namanya it'amut ta'am, kasih makan.
makan. Ini adab Islam yang kadang orang kurang faham tentang begitu. Kasih makan. Ini penting. Hadis kita malam hari ini hadirin berbicara ganjaran pahala ngasih makan orang lain. Di samping menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, menumbuhkan rasa saling cinta dan saling sayang, menghilangkan ketamakan, tapi mengakses ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, kata Nabi, satu hari Imam Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali, man at'ama musliman, siapa orang ngasih makan muslim, maknanya orang lain walau tidak muslim, ngasih makan, apalagi muslim, itu tinggi lagi double ganjaran. Biti binafsin, dengan senang hati, girang, ngasih makan, orang kita sebut neraktir, senang, senang. Itu kata Nabi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah tulis dengan ngasih makan doang nasi sepiring 1 juta ganjaran. Subhanallah. Belum tentu kita ibadah dapat sebanyak itu, tapi ngasih makan orang bisa dapat ganjaran besar. Lebih-lebihlah kalau yang dikasih makan orang puasa. Artinya bukan orang puasa lagi puasa dikasih makan, bukan. Pas maghrib gitu. Dikasih buat buka. Gede ganjarannya. Kasih makan. Betapa ganjarannya 1 juta, saudara. Apa enggak besar? Begitu bagi kita yang merasa minim ganjaran, ibadah pas-pasan, ambil fadilah ini yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali, tentu maksudnya kepada kita semua. Memberi makan, kasih makan, besar ganjaran, besar. Wa maha anhu alfa alfi sayya, Allah hapus 1 juta kesalahan. Jadi kesalahan kita di mata agama, dosa-dosa kita rontok bila kita ngasih makan orang lain. Lebih-lebih muslimnya bertakwa, lebih-lebih muslimnya orang saleh, kasih makan, besar ganjarannya, besar. Kasih makan, beda-beda ganjaran tuh, beda-beda. Ada sodako berganjaran 10, ada sodako berganjaran 100, ada sodako berganjaran 700. Kenapa tuh beda? Nilai dari yang diberi akan berpengaruh. Sebab makanan yang dikasih bila jatuh kepada orang soleh akan menjadi keberkahan yang luar biasa kepada yang ngasih makan. Kalaulah saya menyebut, cuman ini karena ada YouTube saya tidak enak menyebutkannya. Begitu. Saudara mengenal tuh namanya 9 naga. Salah satunya saya kasih inisial A. Begitu. Biasanya PT-nya namanya P, begitu. Itu sekali ngasih makan, Allah yarham waliullah besar Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pondoknya di Parung, Nurul Iman. Itu dari Pak A ini, Cainas. Paling dikit kalau dia ngasih makan, dari mulai bahan yang mentah, paling dikit sekali ngasih
400 ton buat ngasih makan santri. Dia ngerti, kata dia, berkah usaha saya banyak. Ini non muslim ngerti berkah, lah kita muslim enggak ngerti, taunya berkat. Begitu. Beneran, kami tahu itu. Tuh kalau ngasih beliau. Namun wallahu alam, kalau sekarang Habibana nggak ada, udah pindah ke Alam Baka. Begitu.